Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan bagaimana melakukan instalasi untuk Ubuntu Server di VirtualBox. Di topologi ini bisa kita lihat, jadi untuk Ubuntu Server akan diinstal di dalam VirtualBox, kemudian nanti untuk interface di VirtualBox ini itu akan di-set menjadi bridge adapter supaya bisa berkomunikasi atau satu subnet IP dengan PC ataupun laptop yang ada di tempat saya saat ini. Kemudian PC ataupun laptop yang saya gunakan ini akan terhubung ke modem internet. Untuk IP di modem internet itu alokasinya 192.168.2.1. Kemudian nanti saya setup untuk IP di laptop 192.168.2.4. Kemudian saya set juga statik nanti untuk IP di Ubuntu Server 192.168.2.5. Jadi seperti ini untuk topologinya agar Ubuntu Server yang ada di dalam VirtualBox bisa berkomunikasi dengan LAN atau workstation yang ada di tempat kita seperti di rumah ataupun di kantor ya. Kemudian bisa juga terhubung ke internet ya, karena di modem internet ini sudah terkoneksi ke internet. Jadi dengan satu subnet IP yang sama, Ubuntu Server ini juga nanti akan bisa terhubung ke internet karena nanti ketika kita beraktivitas di Ubuntu Server itu harus terhubung ke internet agar lebih memudahkan untuk proses update, upgrade, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya yang kita lakukan di Ubuntu Server. Nah, di sini kita lanjutkan, kita bisa akses VirtualBox kalau belum kita install ya, kita akses ke situs resminya. Di sini kita bisa install terlebih dahulu, kita download terlebih dahulu untuk VirtualBox-nya, kita sesuaikan dengan sistem operasi di laptop ataupun komputer kita. Ada Windows, ada OS X, ada Solaris, ada Linux, dan macam-macam variannya ya. Nah, di sini untuk Windows, kita tinggal klik nanti otomatis akan terdownload. Ketepatan untuk VirtualBox sudah saya install. Kemudian kita akses untuk Ubuntu servernya. Nah, di sini Ubuntu server yang saya gunakan. Jadi kalau yang terbaru saat ini bisa kita lihat untuk Ubuntu server, di sini ada desktop dan juga server. Jadi untuk instalasi dan konfigurasi yang akan saya lakukan itu server. Jadi saya akses ke get Ubuntu server. Nah, untuk versi terbarunya saat ini 24.04 LTS ini ya. Tapi yang saya install itu all versionnya. Nah, di sini saya download sebelumnya yang versi 20 ya. 22 ini yang server. Jadi ini yang akan saya install di Kali Linux. Tapi kalau teman-teman ingin menginstal yang versi terbaru juga silahkan ya. Jadi tidak begitu jauh untuk versi 22 ke 24 ini ya. Nah, selanjutnya saya akses untuk VirtualBox-nya yang sudah saya install. Nah, nanti untuk instalasi VirtualBox ini tinggal mengikuti tahapannya ya, cukup sederhana. Nah, di sini kita bisa tentukan terlebih dahulu untuk tempat instalasi di drive mana kita install ya. Kita bisa klik preference ini. Nah, di sini saya tempatkan di drive G, terus saya buat folder virtual machine. Jadi nanti kita bisa sesuaikan ini ya. Kita bisa pilih other. Nah, kita lihat di drive laptop ataupun PC kita ya. Jadi saya install itu di G ini karena space-nya masih ada beberapa ya, lebih besar daripada yang lain. Nah, selanjutnya di apa namanya? Ini kita okekan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita klik new. Nah, di sini kita set untuk name-nya Ubuntu Server. Nah, kemudian untuk foldernya tadi di drive G untuk path-nya ya. Kemudian folder virtual machine untuk ISO image-nya saya sudah download tadi. Saya akan search, kita klik other. Nah, di sini saya pilih untuk Ubuntu server ya.
22.04, kemudian saya open. Nah, kemudian untuk tipenya Linux, untuk versionnya 64 bit, saya tadi download yang 64 ya, bisa dilihat untuk 32-nya, untuk menyesuaikan dengan PC ataupun laptopnya. Kemudian kita ke hardware, di sini untuk memori saya up jadi 4 MB ya, 4 GB, 4 GB, 4096. Kemudian untuk prosesor ini saya buat 2 ya, jadi requirement-nya itu 2 atau 4 ya. Di sini saya buat 2 saja. Kemudian untuk hard disk-nya ini default saya buat 25 GB. Nah, yang lain dibiarkan saja default. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini untuk Ubuntu-nya sudah proses ini ya, start. Ini kita tunggu untuk prosesnya. Nah, ini kita enter saja. Di sini kita bisa besarkan untuk tampilannya ya, ke view, kemudian virtual screen 1. Ini kita tunggu untuk proses instalasi ya di Ubuntu 22.04 ini. Di sini saya pilih bahasa Inggris, kemudian ini saya continue tanpa saya update ya. Kemudian keyboardnya saya done-kan saja untuk layoutnya English, variannya juga English US ya. Saya done. Kemudian di sini saya centang ini ya, ini sudah otomatis dicentang Ubuntu server di sini. X ini artinya yang akan kita install ya. Ini saya done. Nah, kemudian di sini saya set untuk IP static ya, mengikuti topologi yang saya sampaikan di awal tadi. Kita bisa akses ke NP0S3 ini, kemudian kita enter, kita pilih edit IP versi 4, kemudian kita enter, kita pilih manual. Nah, di sini saya set untuk subnetnya 192.168.2.0/24, addressnya tadi .5 ya, 2.5, kemudian gateway-nya 192.168.2.1, ini untuk IP modem internetnya, kemudian saya set DNS-nya IP modem internet untuk couplingnya ya, kita bisa sesuaikan dari ISP yang diberikan untuk modem internet kita yang ada di rumah ataupun di kantor gitu ya. Kemudian untuk search domain saya kosongkan, kemudian saya save. Kita tunggu appliance change-nya. Ini kemudian saya done. Proxy address saya kosongkan, saya done. Nah, ini kita tunggu untuk mirror location-nya ya. Ini kita tunggu apakah ada yang sesuai ya untuk mirror location-nya.
Sebenarnya di tahap ini juga bisa kita langsungkan ya, nanti setelah proses instalasi kita bisa update untuk mirror location ini, tapi baiknya kita tunggu saja ya, biar disesuaikan untuk mirror locationnya. Kita lanjut saja ya. Ini kita coba lanjut. Nah, di sini kita pilih untuk harddisk ya yang sudah kita lokasikan di awal tadi. Kita centang atau tanda X ini di sini. Kemudian kita done. Ini juga kita done ya, sudah dialokasikan untuk primary, untuk boot, kemudian untuk swap-nya di sini. Ini kita done. Ini kita continue. Nah, di sini saya buat namanya Ubuntu saja. Passwordnya ya. Kita ulangi passwordnya. Kemudian done. Ini kita continue. Nah, di sini kita centang atau kita buat tanda X ini ya untuk install OpenSSL server supaya bisa diakses nanti dari secara remote ya untuk Ubuntu servernya. Ini juga di done. Nah, ini proses installnya ya. Jadi nanti proses install ini ada memakan beberapa membutuhkan beberapa waktu. Nanti kita tinggal tunggu saja ya. Tapi untuk di video ini supaya tidak begitu panjang videonya, saya stop saja ya. Jadi nanti setelah proses ini di menu paling bawah ini di view full log ini di bagian bawahnya akan ada reboot, nanti kita reboot, kemudian kita tinggal menunggu rebootnya dan kita akan ditampilkan ke laman CLI ya untuk login dan mengisi password. Jadi seperti itu tahapan selanjutnya. Untuk ini saya cancel saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.